Hai para pemirsa, ketemu lagi dalam Jurnal ke Wang Xin. Dalam acara khusus hari ini, Wang Xin akan menyampaikan satu surat kepada Presiden Indonesia Joko Widodo sebagai berikut. Yang saya hormati Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Nama saya Wang Xin, seorang warga negara Tiongkok tapi juga pencinta negara seribu pulau. Baru-baru ini Anda telah mengadakan hubungan telepon dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping untuk menyatakan dukungan atas perjuangan anti wabak COVID-19 yang sedang berlangsung di Tiongkok. Sementara seluruh masyarakat Indonesia juga memberikan sumbangan dan dukungan dalam segala bentuk kepada Tiongkok. Di sini saya menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya. Pada awal terjadinya wabak ini di Tiongkok, pemerintah Indonesia dengan segera mengambil sejumlah langkah untuk mencegah COVID-19, termasuk menghentikan penerbangan, melarang masuknya warga Tiongkok ke Indonesia dan warga Indonesia ke Tiongkok, serta mencabut visa on-arrival dan larangan lainnya. Kami sangat memaklumi keputusan Pak Jokowi tersebut karena seperti yang Anda katakan, kepentingan nasional harus dinomorsatukan. Menurut saya, larangan tersebut akan diperlakukan hingga 29 Februari, yaitu besok. Tapi sejalan dengan telah mulai meratanya wabak di Tiongkok, di sini saya mau mohon apakah Bapak Presiden bisa mempertimbangkan untuk secara terbatas melonggarkan larangan-larangan tersebut, supaya hubungan kedua negara dapat perlahan-lahan kembali normal. Berikut ini beberapa hal dapat Bapak pertimbangkan. Pertama, saat ini wabak di Tiongkok sudah mengalami perbaikan nyata. Misalnya, pasien terdiagnosa di luar Provinsi Hubei karena Hubei masih diisolasi dan warganya tidak bisa keluar. Dari tanggal 23 hingga 27 Februari kemarin hanya tercatat 18, 10, 31, dan 11 kasus. Sedangkan angka ini pada minggu lalu masih lebih dari ratusan. Jangan lupa bahwa populasi Tiongkok berjumlah lebih dari 1,3 miliar dan angka ini dapat dikatakan sangat sedikit. Kedua, saat ini wabak mulai terjangkit ke Korea Selatan, Jepang, dan Eropa, daerah yang sedang mengalami musim dingin. Sedangkan di Thailand, Singapura, dan Australia, daerah musim panas cenderung membaik. Maka diperkirakan wabak ini lebih mudah dicegah di daerah tropis, termasuk juga di Indonesia. Ketiga, larangan-larangan tersebut sangat mengganggu kerjasama ekonomi kedua negara, karena banyak tenaga teknis dan perlengkapan Tiongkok tidak bisa masuk ke Indonesia. Sejumlah proyek penting antar kedua negara, termasuk kereta cepat Jakarta-Bandung dan proyek Vale Indonesia dengan perusahaan Tiongkok di Sulawesi terpaksa tertunda. Dan banyak pabrik yang diinvestasi Tiongkok di Indonesia juga tidak bisa beroperasi secara normal. Keempat, larangan tersebut juga mengganggu keyakinan investor dari Tiongkok. Banyak investor yang mengeluh surat izin investor yang diperoleh secara susah payah akan segera jatuh tempo. Karena setelah Imlek mereka tidak bisa pulang ke Indonesia. Ada sebuah pepatah Tiongkok yang berbunyi, keyakinan lebih mahal daripada emas. Kelima, larangan tersebut juga akan menimbulkan gangguan kemanusiaan. Pertukaran antar masyarakat kedua negara berkembang cepat selama tahun-tahun terakhir ini. Saat ini banyak sanak keluarga yang tidak bisa berkumpul walaupun terjadi hal urgen, juga termasuk siswa-siswi yang melanjutkan studi di kedua negara. Keenam, larangan tersebut juga mengganggu ekspor Indonesia. Misalnya ekspor buah-buahan dan sarang burung dari Indonesia ke Tiongkok. Hal ini pasti akan menimbulkan kerugian bagi kedua negara. Di sini saya putarkan beberapa video terkait hal tersebut. Halo, saya Ahyar, saya mahasiswa S3 di Tianjin University. Dan saya berharap pemerintah menormalisasi penerbangan Indonesia dengan Tiongkok agar saya bisa kembali ke sana. Saya mengharapkan wabah virus corona dapat segera berlalu dan hubungan dagang, investasi, dan kunjungan wisatawan serta kunjungan para pejabat kedua negara dapat segera dirajut kembali. 我叫谢小玉，单位计划2月份派我们去印尼工作，但是现在机票、签证都办不了，非常影响我们的业务，所以我们现在也很着急。我是雅万高铁施工方，春节过后，我们有很多来自中国的技术人员和相关装备不能进场，影响了工程进度，我们非常的着急。
希望这个情况赶紧得到解决。 Sekarang saya lagi hamil, tinggal sama suami di Beijing. Nanti mami mau bantu jaga baby. Tapi saya susah pulang, mami juga susah kesini. Saya lagi pusing nih. 我叫朱福宁，在印尼首都雅加达工作。我在国内的家人，生病，我想回去探望，但是由于我怕回去之后不能再入境印尼，所以我现在非常担心我的家人。我是方太集团印尼分公司总经理孙岭。有个衷心希望中印间的贸易和人员往来能够早日恢复。 Saya berharap pemerintah Indonesia segera menormalisasi arus kirim barang dari Tiongkok ke Indonesia agar usaha saya tetap lancar. Bapak Presiden yang saya hormati, maka di sini saya memohon apakah larangan tersebut dilonggarkan secara terbatas agar hubungan kedua negara dapat kembali normal secara perlahan-lahan. Berikut usulan dari saya. Pertama, memulihkan penerbangan langsung antar kedua negara. Pada tahap pertama, dapat dipilih kota-kota besar seperti Beijing, Shanghai, atau Guangzhou dengan jadwal sekali 2 kali seminggu saja, agar dapat memberikan jaminan pokok bagi pertukaran kedua negara. Kedua, bagi warga Tiongkok pemilik visa bisnis, visa kerja, ataupun pemegang paspor diplomatik diizinkan masuk Indonesia dengan syarat harus menjalani karantina selama 14 hari. Untuk visa turis dan visa on-arrival tetap dihentikan untuk sementara. Ketiga, tidak melarang perjalanan warga Indonesia ke Tiongkok. Keempat, dengan ketat melakukan pendeteksian suhu badan di airport maupun pelabuhan internasional. Bapak Presiden yang saya hormati, hal-hal tersebut tidak hanya usulan saya saja, namun juga dari banyak orang yang bersahabat dengan Indonesia. Mohon pertimbangan dari Anda. Tahun 2020 adalah 70 tahun pembukaan hubungan diplomatik RRT dengan RI. Semoga persahabatan kedua negara bisa terus diperdalam, dapat bergotong royong dan bahu-membahu melawan wabah COVID-19. Terakhir, sekali lagi salam dan hormat dari Wang Xin, seorang warga negara Tiongkok tapi juga pencinta negara seribu pulau. Baik, sekian dulu surat saya kepada Presiden Jokowi. Semoga dapat tersampai kepada Presiden Jokowi melalui semua pemirsa saya di Indonesia. Sampai jumpa lagi dalam acara selanjutnya.